Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersyukur karena orang-orang yang senang adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Berarti ada sebagian orang nggak senang atau senangnya hal yang lain, bukan inti utama dari Ramadan, tapi senangnya ada yang lain. Apa? Ngobrol. Ada anak-anak tuh senangnya Ramadan tuh ngobrol, bukan puasa. Ngobrol ya ada ya? Ngobrol tahu ya? Ngobrol bahasa Cirebon, barangkali ada yang belum paham. Ya, keliling dari mulai, kalau dulu ngobrol itu dari di akhir Ramadan, sekarang tuh dari awal. Nggak tahu kalau nyampe sini nggak? Mungkin enggak lah ya, kalau master ya nggak masuk ya. Jadi kalimat dari ayat yang masyhur yang sering kita dengar di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan. Ya ayyuhalladzina itu artinya hai. Hei orang-orang yang beriman. Artinya ketika Allah memanggil itu pastinya makhluk akan respon. Nah, misalnya kita ini punya saudara yang memang tahu nomornya, tahu tempatnya, kemudian kita say atau memanggil mereka, atau say hello lah, assalamualaikum. Kira-kira dijawab nggak? Dijawab. Karena kenal. Seneng nggak? Seneng karena dipanggil. Nah, bagaimana kalau kita manggil orang yang kita nggak kenal? Atau nge-WA nomor yang nggak tahu entah dari mana, di WA aja. Kira-kira respon nggak? Kira-kira respon nggak? Nggak respon. Terus rasanya kita gimana? Udah manggil terus nggak respon. Atau kalau udah WA nggak dibales gitu. Sok sibuk. Itu gimana rasanya itu kalau kita nggak direspon? Senang dia? Pasti tidak senang. Apalagi Allah. Berarti Allah itu memanggil orang-orang yang beriman, itu artinya panggilannya pasti direspon. Nah ini maksudnya. Jadi panggilannya pasti direspon. Dan memang kemampuan meresponnya itu ya dari Allah juga. Seperti hanya kalau HP, kalau tanpa sinyal ya tetap saja nggak masuk. Artinya sinyalnya, kemudian merespon panggilan Allah itu memang adalah sebuah keniscayaan. Pasti panggilannya dipanggil, panggilannya direspon. Nah, siapa yang merespon itu? Apakah semua orang merespon panggilan Allah dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu ini? Atau sebagian orang? Nah, kembali ke masing-masing. Itu tadi pertanyaannya. Kalau dalam hati kita terdapat rasa suka, terdapat rasa senang, dan senangnya itu benar, bukan hanya senang kepada yang tidak seharusnya. Seperti tadi, kalau orang jualan senang Ramadan. Kenapa? Meremaan. Orang yang biasa buat kolak senang karena apa? Wah, nanti premaan. Itu bukan senang yang seharusnya. Nah, sekarang kita ini senang atau tidak? Makanya di awal tadi saya tanya, senangnya apa? Apakah senang nanti ada kolak banyak misalnya kan? Atau nanti ada THR misalnya? Atau ada gaji 13 tuh kapan? Atau karena ini dan sebagainya. Nah itu respon kita terhadap panggilan Allah ini
menentukan kita ini termasuk, terlalu keras ya, cukup, menentukan posisi kita di mata Allah. Sekali lagi, rasa yang muncul dalam hati kita ketika menghadapi dan menyongsong bulan Ramadan itu adalah indikasi kita memang disayang, kita memang dipanggil oleh Allah. Sekali lagi, apa rasanya? Rasa senang. Karena apa? Karena bertemu dengan Ramadan. Apa? Bukan yang tadi kita sebutkan, masalah peremaan, masalah THR, masalah baju baru, masalah ini, masalah mudik barangkali kepikirannya, atau malahan bukan senang, udah pusing mudik bagaimana dan seterusnya. Tapi ketika dalam hati kita ada perasaan bahwasanya kita bahagia karena nanti kita akan dilipat gandakan pahala ibadahnya oleh Allah. Satu, itu baru senang yang benar. Yang kedua, kita mau kedatangan tamu agung bulan Ramadan, itu adalah bulan Al-Quran. Artinya kita akan menyongsong bulan Al-Quran, di mana di bulan itu kita mendapatkan anugerah terbesar yang apabila kita tidak dapatkan itu, kita mungkin tidak jelas arahnya kemana, yaitu Al-Quran. Jadi bahagia dengan apa berarti? Dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita akan bertemu dengan suasana ibadah, suasana keagamaan yang lebih, sehingga di situ kita akan lebih dekat kepada Allah. Ini Ramadan pasti tadarus ada di sini ya. Tadarus. Akhirnya apa, kita senang karena apa? Karena kita akan terbawa oleh suasana itu. Walaupun sehari dua hari lah lumayan. Kalau bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Kita senang di bulan Ramadan artinya apa? Karena kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang suci kembali. Karena apa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi senangnya harus jelas dan benar. Allah dipanji. Monggo alhamdulillah. Jadi kembali kepada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 tadi. Respon kita kepada Allah itu adalah posisi kita di mata Allah. Karena Allah manggil pasti direspon. Tapi siapa yang respon? Siapa yang bisa respon? Allah sudah pilih. Makanya kita harus memposisikan diri agar kita ini terpilih menjadi orang yang bisa merespon panggilan Allah. Bagaimana? Ini dengan meluruskan hati kita, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menyongsong bulan Ramadan ini dengan keindahan-keindahannya yang ukhrawi, bukan keindahannya yang duniawi. Seperti tadi pahala kita akan dilipat gandakan. Seperti hanya Al-Quran yang sudah diturunkan di bulan itu. Seperti hanya kita akan melaksanakan sholat tarawih. Kita akan melaksanakan sahur, buka puasa. Dan kita diberi anugerah oleh Allah yaitu puasa. Puasa ini anugerah atau musibah? Halo. Puasa itu anugerah atau musibah? Susah atau tidak puasa? Berat atau tidak puasa? Serius. Wong kita yang biasanya pagi makan empal gentong, kalau pagi apa? Docang atau roti bakar kalau ibu-ibu sini mungkin.
Siangnya kita makan bal gentong, sorenya kita ini. Ternyata satu hari itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Susah tidak? Berat tidak? Yang berat, yang susah itu berarti menyusahkan tidak? Itu berarti rezeki atau musibah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena ternyata apabila kita tidak suka dengan itu, berarti itulah posisi kita di mata Allah. Ketika kita merespon bahwa aduh, saya puasa mani, dia bisa mangan, dia bisa ngudut, dia bisa aduh gak segala-gala. Itu berarti posisi kita di mata Allah. Karena respon kita itu sesuai dengan posisi kita. Karena kalau aulia, apalagi Kanjeng Nabi itu senangnya bukan main. Bayangkan seperti hanya orang mau nikahan. Kapan nikahnya? 2 bulan yang akan datang. Itu tasakurannya tuh sejak hari ini. Dan tiap hari dan tiap saat itu bayangkan saking senangnya. Apa tasakurannya? Selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bukan sekali 2 kali dalam sehari. Setiap hari saking apanya? Mau ketemu bulan Ramadan. Saking senangnya. Dan tahu pasti di dalamnya itu ada puasa. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita menganggap puasa ini musibah atau beban berat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu kembali kepada posisi sekali lagi. Kepada posisi masing-masing. Ada orang yang melaksanakannya karena beban, tapi sudah lumayan. Itu sudah karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau ada orang yang sudah menganggap puasa ini anugerah dari Allah, untuk apa? Untuk mensucikan diri kita dari dosa kita yang sepanjang tahun itu akan diampuni selama 1 bulan dengan melakukan tidak makan dari pagi sampai maghrib, itu berarti anugerah bukan? Anugerah. Kita semuanya penuh dengan dosa dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ini. Banyak sekali dosa. Dosa tangan kita, apalagi dosa mata kita, dosa lidah kita, semuanya segala-gala. Itu ternyata Allah kasih kesempatan, cekik puasa, tak ampuni dosa ira setahun. Anugerah bukan? Nah, ini dia yang harus dijadikan sebagai patokan. Oleh karena itu ketika orang sudah menganggap puasa ini anugerah, karena apa? Ya minimal dengan begitu. Dari sisi apa? Dari sisi itu. Dari sisi kita ini dikasih kesempatan puasa dan puasa itu akan membuat kita terampuni dosanya, maka kita akan senang ada di bulan Ramadan. Kalau mau di sisi lain banyak, dari sisi kesehatan, dari sisi banyak sekali. Dari sisi kedisiplinan, ini menunjukkan bahwasannya puasa yang itu adalah anugerah hakikatnya, tapi musibah kadang-kadang bagi orang yang awam, bagi orang yang memang meresponnya dengan salah. Akhirnya apa? Akhirnya menjadikan puasa itu seakan berat. Nah, sekarang kita gini, kira-kira kalau kuli ini kuli panggul misalnya, contoh kuli panggul. Kuli panggul itu yang dijaga satu, karena saya biasa belanja seminggu sekali lah minimal beli bawang. Karena kalau beli bawang di sekitar sini mahal banget. Beli bawang dijaga satu buat pondok kan kita banyak kebutuhan. Yang panggul-panggul itu kira-kira ketika ada seorang bos menyuruh dia untuk manggul panggulan yang banyak, bisa sekian kintal, senang atau tidak? Senang atau tidak? Berat atau tidak? Berat, tapi senang atau tidak? Senang, senang lah. Wong namanya juga kulit panggul, senang ada panggulan. Berat atau tidak? Berat sekali, tapi dia bisa senang. Kenapa?
Kenapa? Itu dia, karena dia setelah itu akan mendapatkan upah, akan mendapatkan uang. Akhirnya yang berat itu jadi senang ada tidak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalau ringan sih nggak tahu, tapi menyenangkan. Karena abut si angger baik. Abut si angger pasti. Maksudnya apa? Sama dengan puasa. Jadi puasa ini, kalau kita hanya melihat dohirnya saja, karung-karung tadi ya berat. Tapi kalau kita melihat bahwasanya dari proses pengangkatan karung yang sebanyak ini nanti upahnya sekian banyak, itu akhirnya bahagia. Nah, itu kembali kepada puasa. Jadi puasa yang kita akan hadapi, yang itu berat seakan-akan harus seperti kuli panggul itu. Senang, karena apa? Karena dengan puasa ini selama 1 bulan ini saya dapat pahala yang luar biasa, upahnya besar. Bahkan kita akan menjadi derajat orang-orang yang la'allahu tattaqun. Nanti akan kita sampaikan apa itu takwa. Intinya, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memanggil itu artinya harus ada respon. Dan respon kita bagaimana? Kembali ke diri kita masing-masing. Makanya ayo kita luruskan. Yang pertama, rasa senang kita terhadap bulan Ramadan. Yang kedua, rasa kita terhadap puasa. Makanya puasa yang kita hadapi ini harus kita hadapi dengan bahagia. Harus senang. Coba bayangkan majikan yang tadi, bos tadi, kemudian nyuruh kuli panggul itu, dia malahan tidak senang, nolak, nggak mau, sama berat. Gimana rasanya? Ya pasti tidak senang majikannya. Makanya kita harus senang terhadap apa yang Allah berikan ke kita. Yang ternyata ini itu bukan zaman kita saja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi proses puasa itu yang terjadi di bulan Ramadan tidak hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena kita ini termasuk umat akhir. Sebelum kita itu banyak umat-umat yang lain. Sama, prosesnya sama. Makanya jangan kaget, gak usah ngeluh. Karena ini memang prosesnya, bahkan kita harus bersyukur. Jadi bersyukur tidak Ramadan? Syukur. Karena apa, Jeng? Karena kita akan mendapatkan imbalan yang paling besar dari Allah di bulan Ramadan. Harus diluruskan. Harus diluruskan. Kalau dagang boleh tidak? Sangat-sangat boleh, karena dagang juga ibadah. Tapi kalau senangnya karena dagangnya engkau premaan, karena dagangnya nanti meremah, apa yang meremah itu bahasa Indonesia apa coba? Apa yang premaan itu bahasa Indonesia? Susah kalau bahasa Jawa di Indonesia. Jadi apa premaan itu? Apa Pak? Di saat Ramadan kita mendapatkan penjualan yang paling banyak, jangan gara-gara itu. Tapi harus lurus kesenangan kita Ramadan ini karena kita akan diberikan anugerah terbesar, yaitu maghfirah, pengampunan dari Allah. Dan apa yang Allah inginkan? Allah inginkan target utamanya kita itu nanti akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Sering dengar kita bertakwa. Takwa. Apa itu takwa? Kalau jangan bengeng sih pitak di bawah. Oh, Batak sama Jawa. Ada lagi yang balik. Ada lagi. Anak kan letak di Jawa. Takwa itu asal kata dari wikoyah.
Wiqoyah, waqoyati wiqoyatan, takwa. Apa artinya? Takwa itu, wiqoyah itu artinya menjaga, menghindar. Jadi takwa itu asal katanya menghindar. Maksudnya apa? Yang utamanya adalah kita ini akan terhindar dari neraka. Dan bagaimana prosesnya? Ya kita harus menghindari apa yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi harapannya puasa di bulan Ramadan itu membentuk kita nanti menjadi orang-orang yang ringan melakukan kebaikan, berat melakukan keburukan. Nah ini dia. Jadi orang yang bertakwa itu salah satu indikasinya dia melakukan kebaikan ringan. Ringan artinya mudah. Sodako gampang, sholat sunnah nggak males, sholat malam nggak males. Itu artinya indikasi dari takwa. Nah sebaliknya kalau kita masih ke bawah males, baik baca Quran males, baca berjanji atau misalnya marhabanan males, baca sholawat males, zikir males, sholat sunnah males. Nah itu berarti indikasi takwa kita memang belum sempurna atau belum baik. Nah, jadi kembali lagi, nilai dari Ramadan kita tahun kemarin itu adalah hasilnya dari Syawal sampai Ramadan lagi. Bagaimana proses kita selama 11 bulan ini? Kalau misalnya selama 11 bulan kemarin kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat, lebih takut kepada Allah, lebih hati-hati, omongannya dijaga, matanya dijaga, HP-nya dijaga, tangannya dijaga, kerjanya lebih profesional, dan seterusnya. Itu berarti hakikat puasa membentuk dia menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bagaimana orang-orang yang ternyata jiwanya, fisiknya sama persis ketika dia sebelum Ramadan. Ramadan dia lalui, tapi setelah itu dia biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan, ya perubahan paling seminggu 2 minggu. Setelah itu pleng maning, ado maning nih Gusti Allah. Berarti ada yang salah di puasanya. Ada yang salah di Ramadan. Ya. Nah ini, makanya kita jadikan sebagai muhasabah buat kita. Kalau 1 tahun ini ternyata Ramadan yang kemarin itu tidak membentuk kita, berarti ada yang salah. Dan kita dikasih kesempatan lagi oleh Allah bertemu Ramadan, jangan sampai salah lagi. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kita kurang lagi. Saya ingin menggambarkan bagaimana para ulama, para sahabat yang fudola, yang fadil, yang paling utama. Bayangkan Bu, 1 hari hatam Quran. Bagaimana tidak membentuk diri dia menjadi manusia yang lebih baik. Imam Syafi'i setiap di luar Ramadan 4 hari sekali hatam. Ketika bulan Ramadan 1 hari sekali hatam. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan ini yang paling masyhur dari para sahabat, yang paling rajin baca Quran. Makanya Quran akhirnya dinamakan Rasul Utsmani, karena saking rajinnya beliau baca Quran sehari hatam. Bayangkan orang yang hidupnya itu dengan Quran, matanya lihat tulisan Quran, apalagi dia paham isi Al-Quran, ya baca Quran aja terus. Bayangkan 1 bulan penuh dilakukan, setelah itu kira-kira jadi apa orangnya? Bandingkan dengan kita. Nah itu maksudnya. Yang habis sahur kadang-kadang tidur, kadang-kadang jangan sampai
Habis sahur kita sholat subuh, habis sholat subuh kita kemana, setelah itu kemana, Masya Allah. Tahu-tahu maghrib aja. Iya. Nantilah baca Qurannya nanti malam. Oke siap, nanti malam dibuka sholat baru ngantuk. Oke. Makanya kita harus mempunyai konsep yang berbeda di bulan Ramadan. Konsep proses kehidupannya harus beda. Karena Allah menjanjikan begitu banyak kenikmatan di bulan Ramadan. Kita kalau tidak mengambilnya berarti kita menyia-nyiakannya. Makanya kalau aktivitas bagaimana? Aktivitas jalankan. Memang harus kita lakukan. Allah memberikan puasa, bukan berarti kemudian kita malas-malasan, bukan. Kita kerja tetap, tapi kita harus bisa memanfaatkan waktu kita yang sebelumnya kurang bermanfaat, apalagi yang sebelumnya dilakukan hal-hal yang makruh, apalagi haram. Oleh karena itu, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di awal ini saya ingin menekankan sama-sama usiku bernafsi. Ayo kita sama-sama jadikan bulan Ramadan ke depan ini menjadi bulan Ramadan yang paling baik, minimal lebih baik. Amin. Harus lebih baik. Apa unsur-unsurnya yang harus kita siapkan? Pertama, sholat wajib kita selama 1 bulan harus berjamaah. Siap beli? Siap tidak? Harus. Kalau di luar Ramadan siapa apa wis alasan nggak apa-apa wis. Keder kenen segala-gala wis terserah. Karena berjamaah itu harus di masjid. Sebaiknya di masjid. Tapi kalau suami istri kalau sudah misalnya ada kegiatan apa, udah lakukan. Yang penting berjamaah. Tapi bulan Ramadan itu seharusnya bulannya masjid, bulannya Quran. Pertama sholat wajib berjamaah. Yang kedua sholat sunnah diperbanyak. Ayo, sholat duha udah biasa kan ya? Alhamdulillah. Aduh, aman sholat duha aman? Masih mencurigakan? Aman ya? Sholat duha kalau biasanya cuma 2 tambah 4. Kalau bisa 6. Kalau bisa maksimal 12 ada waktu silakan. Barangkali kerja ya sudah. Yang 4 juga cukup. 2 juga kalau memang waktunya ini 2 yang penting khusyuk. Pak Ustadz kemarin saya ada yang nanya, Pak Ustadz saya itu belum nggak hafal sholat. Mau sholat duha tuh nggak hafal surat Ad-Duhanya Pak Ustadz. Sama surat Al-A'lanya itu susah. Siapa yang suruh harus baca itu? Memang kalau bisa bagus. Tapi kalau nggak bisa baca qul enak. Tidak apa-apa baca qul. Karena sholat sunnah itu sunnahnya itu adalah baca Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Makanya disunahkan Al-Ikhlas qul dengan Al-Kafirun. Jadi kalau nggak bisa Al-Kafirunnya wis qul karo Al-Kausar ina atau ina biasa langganan. Won berani buruk. Won bacai pun baik nggak tahu nama nih, bu. Apa istilahnya? Bukti pada baik bu. Ayo lagi buru-buru mah pada baik. Ya, jadi sholat duha. Pokoknya Ramadan jangan putus. Wis tuh kita udah setahun lebih nih. Ya, setahun lebih kita ada majelis taklim kayak gini. Kalau nggak menjadi manusia lebih baik saya rugi. Kalau ilmu yang saya sampaikan mungkin pasti lupa. Ya kan, saya sudah menjelaskan Anas itu apa, Al-Falaq apa, bowes terserah, nggak apa-apa ingat atau nggak terserah. Kalau mau lihat lagi di YouTube karena ada rekamannya. Yang penting apa? Sholatnya tambah rajin berjamaah, sholat sunnahnya nambah, itu sudah top lah udah. Berhasil berarti majelis taklim. Karena kalau misalnya ditanya apa itu makna Anas lah, sudah. Makanya kalau santri saya wajib bawa buku.
Sayang kalau misalnya ada ceramah saya nggak bawa. Bahkan ketika saya ceramah di Istiqlal pun mereka live di pondok bawa buku dan kita cek. Karena kalau kita santri itu punya prinsip al-ilmu syaidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu seperti buruan. Ilmu itu seperti buruan. Wal kitabatu qaidun. Dan tulisan itu pengikat. Jadi seharusnya ibu-ibu juga seperti santri. Jadi datang ke sini itu sedang berburu ilmu. Akhirnya apa? Ketika dapat, bagaimana tuh? Tulis. Kalau enggak rekam. Kalau zaman sekarang rekam. Tapi lebih mengenang-enang ditulis. Atau setelah direkam ditulis. Atau ditulis langsung itu lebih baik. Karena saya yakin Allah menyebutkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita suruh bernasehat, ya, saling menasehati. Itu kalau semuanya kita ingat nasihat-nasihat dari mulai guru TK kita sampai kita dewasa ini, kayaknya kita jadi orang baik banget kalau kita laksanakan semua. Kembali, jadi ayo kita sama-sama tingkatkan sholat wajibnya berjamaah. Yang kedua, yuk niatkan 10 hari lagi sholat duhanya jangan putus. Kalau bahasa pondoknya itu whatever and whenever. Apapun yang terjadi, dimanapun tempatnya, sholat duha. Pak Haji, saya dalam perjalanan, kan ada rest area. Wis minimal di bulan Ramadan, wis bulan Ramadan. Sholat duha. Setelah itu sholat sunnah apa yang paling penting di bulan Ramadan? Qobliyah, ba'di, ya. Awas jangan putus. Ramadan lah kita sih urusannya wis Ramadan baik. Saja muluk-muluk Ramadan, qobliyah, ba'diyah lakoni. Salat sunnah yang lain apa? Yang paling utama yang lain adalah tahajud. Enak tuh. Kan sahur itu sebelum subuh. Kalau bisa tahajud jam 12 alhamdulillah. Kalau bisa jam 2 alhamdulillah. Kalau nggak bisa sebelum sahur sholat dulu. Wis cukup. 2 kali saja. 2 rakaat. Berapa menit? 2 menit, 3 menit. Wudu, sholat, sahur. Enak. Ibu-ibu jangan karena udah masak udah banyak pahalanya wis nggak usah sholat tahajud lagi. Wah, pada baik kok. Ibu-ibu sebelum masak tahajud. Masakannya tuh berkah nanti. Udah dimakan oleh anak kita yang mau puasa, dimakan oleh suami kita yang mau puasa, kitanya tahajud dulu. Wah, nikmat tuh. Double. Siap buatan? Siap gak ini? Siap. Kan waktunya enak semua itu posisinya, nggak berat. Saya nggak usah muluk-muluk lah, sholat tasbih, malah buru-buru lah. Ini wajah-wajahnya mencurigakan disuruh sholat tasbih. Sholat tasbih kan sujud, subhanallah, pimpin tuh, wah, wes ketemu lah, ketemu. Wes, yang penting baca dulu, Al-Kausar, wes beres. Yang penting nekuk, kalau menjadi orang tua kan. Nekuk, sikile nekuk. Sujud maksudnya sujud. Yang ketiga, sholat wajib, sholat sunnah. Yang ketiga, perbanyak baca Quran. Ayo diniatkan. Gimanapun caranya, pokoknya baca Quran ini wis di bulan Ramadan ini harus terbaca. Sehari sekali tuh harus baca pokoknya. Kalau bisa ya sehari sejuz, alhamdulillah. Saya nggak muluk-muluk. Kalau sehari sejuz saya percaya, hari pertama, hari kedua. Moga-moga sampai akhir. Tapi yang penting saya bilang apa? Setiap hari pegang Quran. Tapi jadi pegangnya dibaca maksudnya. Baca Quran. Oh, jadi pegangnya aja.
Ayo, ini yang akan membentuk kita. Ramadan ini akan membentuk kita. Nah, kalau sudah baca, kalau ada kesempatan telaah, terjemahnya itu ditelaah. Masya Allah tuh kalau bisa itu menelaah Al-Quran sepanjang itu kan di HP juga cukup ada. HP terjemah Kemenak, HP terjemah apa, wah tinggal baca. Itu kalau kita baca, Masya Allah. Kalau kita paham maksudnya artinya. Apa sih Bu? Yang ketiga baca Quran. Yang keempat, nah ini dia. Di bulan Sya'ban menuju Ramadan ini yang keempat ini yang paling susah. Menuju bulan Ramadan. Kalau yang sholat, insya Allah sunnah-sunnah aman. Baca Quran, insya Allah. Ini yang keempat. Apa? Saling memaafkan. Memaafkan sesama. Kembali ke hati. Makanya sehingga susah. Kalau sholat itu gerakan. Ikhlas atau enggak, insya Allah diterima Allah. Ada pahalanya. Baca Quran itu gerakan. Tapi kalau hati itu memang berat. Makanya orang-orang yang Ramadannya itu nggak berhasil, bisa jadi ibadah dia jalan, tapi hatinya masih terdapat kemungkaran-kemungkaran. Hatinya masih terdapat hal-hal yang tidak disuka oleh Allah. Hatinya, pikirannya masih penuh dengan kebencian, apalagi kedengkian. Nah ini penyakit kita, ibu-ibu. Sekarang nih, saya bawa uang 1 juta misalnya. Ibu siapa namanya? Yang ujung? Ibu Maria. Ibu Lilis. Nih bayarkan. Ibu Lilis saya panggil ke depan, saya kasih 100 ribu. Misal. Senang nggak Bu Lilis? Ibu Lilis, sampingnya ibu siapa? Linda, LHB Cah. Ibu Lilis saya kasih 100 ribu, senang tidak? Senang. Saya panggil Ibu Linda. Bu Linda saya kasih 200 ribu. Ibu Lilis senang tidak? Ibu Lilis senang tidak tadi? 100 ribunya itu masih tetap nggak? Senangnya kayak tadi nggak? Beda, karena ngelihat Ibu Linda saya kasih 200 ribu. Betul tidak? Ini penyakit kita. Iya kan? Padahal duitnya angger. Ya duitnya uang, padahal duit kita ceritain. Duit kita pada baik. Saya kasih ke Bu Lilis 100 ribu. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz ngasih duit. Bu Linda saya kasih 200 ribu. Kok bisa hilang kebahagiaan tadi itu kenapa? Ya, tuh kesirian kok penyakit. Makanya kesirian itu kalau dalam bahasa Arabnya al-hasad. Rasulullah SAW menyatakan iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hati-hati dengan dengki, karena dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar. Apa kayu bakar itu? Amal soleh kita. Makanya harus ingat, kalau kita kayak tadi tuh, kita nggak senang dengan kebahagiaan orang, itu tuh sudah mengurangi kebaikan kita. Kita sudah baca Quran 1 juz, tahu-tahu ada orang yang mendapatkan kenikmatan, kitanya nggak senang, itu tuh udah mengurangi yang sejuz tadi. Sayang banget. Makanya ini adalah proses yang berat, tapi kita harus lalui. Bagaimana? Ya ini, kita harus mempunyai konsep hidup yang pertama, semuanya harus disyukuri. Karena apa? Karena itu semuanya dari Allah. Banyak uang, tidak banyak uang,
itu dari Allah bukan. Banyak uang dan tidak banyak uang itu dari Allah bukan. Dari Allah. Harus kita yakini bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Dan kita tugasnya apa? Tugasnya di sini adalah mempersiapkan diri menerima proses itu dan kita selamat sampai akhir hayat kita yang sebentar. Akhirnya ketika kita selamat, kita nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang beruntung. Prosesnya berapa tahun? Misalnya kita sengsara di dunia, misalnya, naudzubillah. Sengsara di dunia itu berapa tahun? Sesengsara-sengsaranya paling lama 40 tahun. Kenapa? Karena usia kecil itu anggap aja nggak sengsara. Karena dia walaupun sengsara pasti dihandle oleh orang tuanya. Ya kalau paling lama 50 tahun. Itu kalau kita selesai dari proses kehidupan kita ini, maka kita akan beruntung berapa tahun? Berapa tahun setelah itu? 1000 tahun. Lebih 2000 tahun. Lebih 3000 tahun. Lebih jutaan tahun lebih. Sampai nggak ada batasnya. Siapa yang menentukan? Kapan, berapa tahun? Yaitu cuma 60 tahun kita ini di sini. Yang mana disebut 3000 tahun di akhirat itu satu harinya 1 tahun di dunia. Sedangkan kita di padang mahsyar aja 5000 tahun. Itu kita enak atau tidak selama 5000 tahun itu sesuai dengan keberadaan kita di dunia ini. Yang sebentar sekali. Bahkan kalau hitung-hitungannya, kalau misalnya belajar sampai S1, S2, S3, kemudian sukses mereka. Suksesnya itu setelah S1. Berarti umur 25 tahun misalnya. 25 tahun sampai berapa? Kalau pensiun itu 60 ya. 60 berarti berapa tahun? 25 sampai 60 itu berapa tahun? 35 tahun. Dia sukses, dia senang atau dia tidak senang. Itu hanya cuma 35 tahun itu. Yang menentukan dia nanti selama ribuan tahun. Makanya orientasi ini harus betul-betul ditanamkan. Makanya ayo kita sama-sama jadikan kesempatan di dunia kita ini untuk terus sabar. Makanya tadi, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghindar dari apa? Dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Punya orang yang tidak disukai, punya dendam, punya kekecewaan, pasti ada. Sama, saya tahu lah. Kita tahu semua, saya juga sama. Manusia pasti ada yang nipu, pasti ada yang buat kita kesel, pasti ada yang apalagi Pak, nusuk dari belakang misalnya, pasti ada yang apa? Yang sering menghina kita atau membuat kita jengkel dan sebagainya. Nih Ramadan ini waktunya kita melatih diri kita. Orang-orang itu yang sedang mengganggu hati kita itu, saya tanya, itu adalah masalah atau orangnya itu sedang bermasalah? Saya tanya. Kalau ada orang yang nipu kita, ada orang yang musuh kita dari belakang, ada orang yang mengkhianati kita, itu dia itu masalah buat kita atau dia itu sedang bermasalah? Betul. Kita harus punya konsep orang ini adalah orang yang sedang bermasalah. Dia itu sedang bermasalah. Masalah apa? Masalah karakter dia kalau sampai menipu kita. Masalah kehidupan dia karena mungkin dia punya kewajiban yang luar biasa besar atau hutangnya banyak sampai kabur nipu kita. Masalah ini dan seterusnya. Alhamdulillah kita masih hidup, masih sehat. Walaupun mungkin ada hal-hal yang kita kurangi. Makan biasanya setiap minggu kemana? Setiap minggu kok Haji Apun, setiap minggu kemana? Ke seafood, setiap minggu kemana? Kurangi.
Apalagi sekarang yang berasnya sudah melampaui batas. Masya Allah. Moga-moga cepat selesai. Karena kalau ibu-ibu sih tenang baik, karena sehari 1 kilo, 2 kilo ya biar. Saya itu sekali masak sekarung. Bayangkan coba. Saya biasanya beli beras di 270, 280, paling mahal tuh 300. 3 bulan yang lalu tuh. 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Jret naik 33, 34, 35, sampai 400, turun lagi untung, turunnya berapa? 38. 380 yang saya biasanya 280. Sekali makan 3 kali boncos, mau nambah infak ke orang tua, isi. Sampai marah nih saya suruh bayar lebih. Tapi malu. Hadirin yang dimulaikan apa? Artinya apa? Ayo kita coba mengolah hati kita. Mengolah hati kita untuk contoh. Mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ketika kasus saya memimpin pondok sebelumnya yang dulu yang di Citalah, 9 tahun saya sukses memimpin sampai 300 santri lebih. Setelah itu ternyata oleh keluarga yang wakif itu saya dinonaktifkan, disuruh keluar dari pondok dengan fitnah dan segala-galanya macam-macam. Sakit. Tapi dilalahnya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa terdetik dalam hati saya. Langsung, walaupun tidak hari itu, seminggu kalau tidak salah. Seminggu setelah itu, 3 harian lah 3 hari. Apa yang muncul dalam hati saya? Yang muncul apa? Ente harus bersyukur. Kenapa? Karena kamu diperlakukan seperti itu di masa kamu masih muda. Waktu itu saya umur 38 tahun. Sekarang saya 42 tahun. Kamu masih muda. Itu langsung seret gitu. Yang kedua, kamu masih muda ditunjukkan watak asli keluarga itu. Karena saya dari Bode itu ke sana, ke Cikalahan. Ke sana 9 tahun. Mimpin pondok, saya pimpinannya. Malah saya yang bawa pondoknya itu dari Geronggong ke sana. Sebagian masih tahu yang KPM Halu yang di kantor saya. Wow, bergejolak hati Pak 9 tahun. Wah, macam apalagi kalau anak kita kan saya bawa pulang kan ke rumah bapak saya. Wah, saya udah punya rumah di pondoknya. Tapi kan dengan suasana yang fitnah, suasana yang luar biasa, menjustifikasi dia saya keluar dari daerah itu karena sudah dari pondok itu karena sudah berhasil kan, tinggal menikmati mereka. Akhirnya kita pulang. Oh, ketika anak, Pak kapan pulang? Lah, kapan pulang kan dari kita kapan pulang? Wow, segejolak. Ternyata itu. Muncullah dalam pola pikir kita ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah karena kamu masih muda. Banyak orang yang kejadian seperti itu banyak. Bahkan ketika posisi sudah tua kayak di Eretanku. Sudah besar, umurnya udah 65 tahun baru digugat oleh cucunya. Cucu-cucunya menggugat Darussalam Eretan itu. Akhirnya apa? Tanah wakafnya diambil oleh keluarganya. Kiai ini udah bingung, akhirnya dia bangun lagi di depan. Kalau lewat Pantura itu namanya Darussalam Al-Quran sebelah kanan. Tadinya itu sebelah kiri. Yang samping, ya tadinya itu di samping pantai. Itu kasus terjadi, umur beliau sudah 65 tahun, sekarang udah dipegang anaknya. Masya Allah, ini sungguh-sungguh. Maksud saya apa? Bukan menceritakan itu. Maksud saya, pola pikir kita itu ternyata merubah. Yang tadinya itu jelek, di mata kita bisa jadi bagus. Dan itu akan merubah sifat kita kepada orang lain. Memaafkan itu bisa, melupakan mungkin tidak bisa, nggak apa-apa. Kalau melupakan itu beda dengan memaafkan. Yaitu kata Gus Dur, saya sudah bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan.
Gak apa-apa, karena melupakan itu akal. Kalau memaafkan, hati. Kalau tidak lupa-lupa masalah itu, tidak apa-apa, saya juga masih ingat. Kejadian seperti itu nggak bisa, itu mah akal, itu otak ada dalam memori kita. Tapi hati kita yang membentuk kita, apakah kita terganggu dengan ini itu negatif itu terus membuat kita malah terpuruk, nah itu yang menjadi salah. Apa yang keempat Bu? Memaafkan sesama. Ayo, siapapun itu, mari kita maafkan. Ya. Tetapi kalau haknya hak dunia, masalah utang silakan itu kejar urusan lain itu utang. Maksudnya tapi hati kita harus legowo bahwasanya kejadian ini memang sudah terjadi, apalagi sudah lama, sudah kita proses, sudah kita ikhtiari, tapi tetap juga nggak bisa ya sudah. Tetap ikhtiar tapi hatinya legowo, cari opsi yang lain dan seterusnya. Ini moga-moga membantu kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur. Karena bersyukur itu banyak musuhnya, ya tadi, iri, dengki, benci, dan seterusnya. Oleh itu hadirin yang dimuliakan Allah, moga-moga kita semuanya mendapat kesempatan yang lebih baik sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik. Ibu tadi yang pertama, salat wajib jamaah, jangan putus. Apalagi subuh, yang subuhnya biasanya jarang jamaah, betul bela. Atau sering jamaah di sini. Alhamdulillah. Subuh, zuhur, terus keadaan apapun jamaah. Yang kedua sholat sunnah, yang ketiga baca Quran, yang keempat maafkan sesama. Dan apabila kita punya salah, itu akan jadi beban. Makanya beban-beban kita itu kayak ini, kayak botol ini. Sering saya ibaratkan sebagai filosofi inspiratif. Ini berapa isinya? 200 mili, betul. Ibu kuat pegang ini? Kuat ya. Berapa berarti tadi? 200 mili. Saya pegang sejam begini aja. Kira-kira tambah beratnya? Isinya mah nggak berat, tapi kitanya tambah berat. Coba disuruh pegang ini sehari. Oh sengkle Bu. Padahal akuannya tetap 200. Maksudnya apa? Masalah itu, urusan hati itu taruh. Itu akan tambah berat. Tambah berat. Kalau ditaruh di otak terus akan tambah berat. Taruh kepada siapa? Serahkan kepada siapa? Kepada siapa serahkannya ini? Kepada Allah. Anak kita udah apa? Pusing. Anak kita nanti sukses enggak? Pusing. Usaha saya jadi enggak? Pusing. Oh ini macam-macam. Tambah lama tambah berat. Makanya serahkan kepada Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Udah tugas kita ikhtiar. Gak usah berpikir nanti gimana ini, bagaimana ya. Nanti macam-macam, segala-galanya. Akhirnya otak penuh, tidak sempat lagi mikirkan Allah. Karena otaknya udah penuh urusin Allah. Saudara Nabi Muhammad. Ya, untuk mukadimah sebelum Ramadan. Moga-moga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Alhamdulillah kita bertemu sebelum Ramadan ini, moga-moga akan membentuk Ramadan yang lebih baik. Amin. Dan kita harapkan tim dari DKM ini pun membentuk suasana Ramadan ini harus lebih baik. Karena memang masyarakat kadang-kadang ya malesnya itu malas banget. Makanya dorong dengan DKM ini. Buat kegiatan seminggu sekali sore atau tiap hari kalau Nuzulul Quran misalnya itu kan sehari.
setiap sore ada kajian atau setiap seminggu sekali kajian, seterusnya. Dibentuk sedemikian rupa biar apa? Termasuk di rumah, Bu. Di rumah harus dibentuk. Di pondok kita kan bentuk Ramadan, wah semacam-macam disiapkan. Bahkan kita ada lomba tadarus paling banyak ya siapa apa anak-anak biar semangat. Di rumah dikondisikan, Bu. Bagaimana caranya? Gampang, tinggal ngeprint tulisan-tulisan tentang Ramadan, tempel di mana tempat-tempat yang baik. Biar suasananya terbentuk. Termasuk di masjid ini boleh di luarnya atau di dalamnya. Biar Ramadan itu membentuk kita. Karena kita itu kadang-kadang lupa, memang selalu lupa. Makanya namanya juga insan. Makanya dibuat tulisan buat anak kita, misalnya yang jarang sholat. Ramadan harus sholat, sholatnya ditulis sholat pada waktunya. Sholat tiang agama, kamu sholat abi umi sayang, dan seterusnya terserah. Pokoknya di konsep. Karena ini memang kalau kita tidak bentuk maka akan seperti biasa-biasa saja. Usikum nafsi Allah, semoga kita semuanya diberi kekuatan untuk membentuk diri, mempersiapkan Ramadan dengan yang lebih baik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syarina karimina wa dukhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabatin Rasulullah wa alhamdulillah.